ada langit, iya. Dan dia supaya dia tidak sombong lagi. Kalau Kak Rizal bisa seperti itu, sombonglah kepada dia dengan niat menghentikan kesombongannya. Tapi kalau kita tahu ini ntar kalau saya sombongin, ujungnya sombong-sombongan, nggak ada selesainya. Yang model begitu, wis mending sing harus biar beliau mau ngapain terserah kayak itu. Iya, paling kita doain aja lah. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Jadi maksudnya itu. Jadi menyombongi orang yang sombong adalah sedekah kalau sombong kita bisa menghardik dia dan menghentikan dia dari kesombongannya. Tapi kalau malah berujung pada sombong-sombongan, mending stop, biarin dia saja. Itu satu dulu ya. Yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua? Marah. Begini, dalam Islam itu marah itu boleh asalkan marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Bagaimana marah tanpa amarah itu? Tidak akan marah sebelum jelas di mana kita harus marah. Kan ada orang itu belum jelas di mana harus marahnya, sudah marah duluan. Contoh, yang mau kita marahin masih di sana itu. Kita ada gini aja. Padahal belum jelas di mana kita harus marah. Yang betul bagaimana? Tabayun kan? Orangnya duduk, kita tanya baik-baik. Apa betul gini? Begitu jelas betul, berarti kan kita harus marah. Di situ kita marah. Nah, marahnya harus fokus. Jangan kemana-mana. Jadi jangan sampai marah 7 menit, 7 jenis binatang keluar. Jangan sampai. Kan ada orang marah itu sambil ngabsen binatang seragunan kan ada. Itu namanya nggak fokus. Terus marahnya ngasih solusi. Berarti kita niatnya marah memang betul-betul mendidik. Kan maaf, ada orang marah itu semata-mata meluapkan kekesalan. Ya, kita jangan begitu. Jadi marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya moga Kak Sarul. Bagaimana membedakan kita ria atau enggak gitu. Contoh, kadang kita niat mau masjid atau sholat gitu kan, niatnya mau sholat kan beribadah, tapi kan pas di jalan ya, di antara ke orang ada sedikit bisikan gitu, kira-kira Bagus. Di luar masalah penyakit hati saya nanya secara singkat misalnya, kalau jika seorang perempuan meninggal sebelum dipertanggungjawabkan amalnya, ditanya dulu 4 laki-laki. Ditanya bapaknya diminta pertanggungjawaban. Bapaknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, sama suaminya. Bagus. Saya mau terangkan dulu ya. Yang pertama gini. Standar orang yang dipuji itu standar manusiawi, ingin dipuji. Cuman agama melarang kita kalau ingin dipuji oleh makhluk. Kenapa kok kita dilarang ingin dipuji oleh makhluk? Pertama karena yang punya pahala itu siapa? Allah. Jadi kalau kita berharap pujian dari makhluk, nanti Allah bilang di hadis qudsi itu, datang ke dia minta pahala sama dia. Nah, dia nggak punya pahala siapa? Allah. Makanya kalau Kak Sarul tiba-tiba muncul ingin dipuji gitu ya, ngomong aja dalam hati, iya saya ingin dipuji tapi oleh Allah. Adapun orang puji kita itu bonus saja, itu urusan dia lah. Tapi yang penting kita adalah ingin dipuji oleh Allah. Jadi Kak Sarul ngomong gitu aja. Selama Kak Sarul tidak sepakat dengan bisikan setan ingin dipuji oleh makhluk, Kak Sarul aman. Caranya tadi, saya ingin dipuji oleh Allah saja. Karena yang punya pahala kan Allah, bukan dia. Adapun yang puji saya itu terserah dia. Dan nanti Kak Sarul buktikan ada atau tidak ada dia, Kak Sarul tetap berbuat baik. Makanya orang yang ikhlas itu tidak menjadi lebih bersemangat gara-gara dipuji, tidak menjadi patah semangat gara-gara dicaci. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Orang yang berikhlas itu mau dipuji, mau dicaci sama semangatnya. Kenapa? Karena ukuran dia bukan penilaian makhluk, tapi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin dipuji itu manusiawi. Tapi nanti Kak Sarul katakan saya ingin dipuji oleh Allah saja. Karena yang punya pahala siapa? Allah.
Kalau setan terus menggoda ingin dipuji oleh makhluk itu, karena kan setan kadang masif menggodanya ya. Kak Sahrul cukup ngomong gini, ya Allah, Engkau maha tahu ini bukan hamba. Karena saya yakin dalam hati Kak Sahrul yang paling dalam hati kita semua yang paling dalam, saya yakin kita pasti berharap ridho Allah, cinta Allah kan, ya kan. Dan kita tahu bahwa manusia nggak bisa ngasih itu kan. Makanya kalau setan menggoda terus dalam hati kita, katakan ya Allah, Engkau maha tahu ini bukan hamba. Engkau maha tahu ini bukan hamba. Aslinya hamba ya Allah ingin cintamu, ridhomu, pahala dari. Bisa dimengerti ya. Nah, jadi pokoknya kalau setan ngeyel menggoda kita supaya ingin dipuji oleh makhluk, kata ya Allah Engkau maha tahu ini bukan hamba. Ya Allah Engkau maha tahu ini bukan hamba. Intinya gitu aja. Bisa dimengerti ya insyaallah ya. Yang penting jangan sepakat dengan bisikan setan itu aja. Satu. Yang kedua berkenaan dengan apa tadi? Sebenarnya begini. Sebenarnya gini. Di Al-Qur'an itu ada rumus. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, kadang statement yang tadi itu dibuat alasan oleh sebagian kaum wanita berbuat seenaknya. Terus dia berkata, kan ntar ada suami gue yang tanggung jawab, ntar kan ada kakak gue laki-laki yang tanggung jawab, ntar ada bapak gue yang tanggung jawab, ada anak gue laki-laki yang tanggung jawab misalnya. Quran yang bilang alla taziru waziratun wizra ukhra. Kesimpulannya gini, kalau ada seorang wanita berbuat dosa, tetap dia berdosa dan tetap dia akan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri di hadapan Allah. Cuman nanti kan ditanya, sebagai suami pernah ngingetin gak ke istrinya? Kata suaminya, sudah ya Allah, istri saya sudah saya ingetin, saya doain macam-macam, tapi dia dasar dia aja yang dablek. Seperti Nabi Nuh yang istrinya masuk neraka itu, Nabi Nuh tetap masuk surga. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha. Nah, nanti ditanya misalnya kakak laki-lakinya misalnya atau adik laki-lakinya, kamu tahu kakak kamu perempuan gitu, udah diingetin belum? Nah, kalau belum, dia harus menanggung dalam tanda kutip ya, risiko menjadi pesakitan, yaitu yang tadi jadi saksi langsung menjadi terdakwa, terdakwa langsung diadili. Kenapa kamu tidak berusaha merubah kakak kamu? Tapi kalau dia mengatakan, saya bukan tidak mau ya Allah, saya mau merubah dia, cuma galakan kakak saya. Saya nggak berani. Kimo nggak berani sama Kak Kira misalnya, misalnya. Kalau nggak tahu tapi didoain gimana? Dia bagus. Kalau didoakan, itu doa itu udah cukup, doa itu udah cukup. Itu. Nah, jadi gitu Kak Sahrul kira-kira. Jadi bukan terus kemudian setiap kesalahan Bu Ira terus kemudian Pak Octavian mesti bertanggung jawab. Nanti Pak Octavian cukup mengatakan, loh saya udah berusaha ngingetin istri saya Pak, ya Allah, tapi ternyata istri saya kalau nggak diingetin itu nanti tadi, kenapa kamu tidak berusaha merubah istri kamu ya, kok cuek ya. Jadi intinya memang kita tidak boleh cuek. Paling tidak Kak Sahrul doa, paling tidak doa. Nah, saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu, di kitab itu dikatakan gini, nanti itu ada orang dipanggil oleh Allah. Kamu tahu dia berbuat yang tidak baik, tahu ya Allah. Kamu udah berusaha merubahnya enggak? Dalam hadis itu yang dalam kitab At-Tadhkir dikatakan, orang itu mengatakan, saya sudah berusaha merubahnya, tapi saya enggak berani karena saya tidak punya kemampuan mengingatkan dia. Mungkin karena galakan dia itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dimaafkan dia, karena dia sudah berusaha merubahnya. Niat gitu dong gitu. Iya, kan dia berusaha merubahnya walaupun hanya dengan doa tadi. Walaupun hanya dengan satu. Bisa dengan kode saja. Kenapa? Dengan perbuatan baik ke dia. Gitu. Bisa dengan harapan semoga dia mau berubah gitu ya. Pokoknya kita peduli lah, jangan sampai tidak peduli. Satu. Terus yang kedua, orang yang kedua itu ditanya oleh Allah dalam kitab itu. Kalau bahasa kita dia jawabannya yang kedua itu, cuek aja lah ya Allah. Surga dia, neraka dia. Oh, apa urusan saya? Iya, dah urus. Kata yang ini langsung di statusnya yang tadinya jadi saksi, langsung statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Bukan tersangka, langsung terdakwa. Langsung diadili dia. Kenapa kamu tidak peduli dengan saudara kamu?
Kenapa kamu tidak berusaha mencegahnya? Kenapa kamu tidak berusaha Tapi mengingkari? saudara doang apa? Semuanya sebenarnya. Semuanya. Semuanya sebenarnya. Iya. Semuanya sebenarnya. Iya memang. Loh kan hadisnya Sahih Muslim. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka dia berusaha merubahnya. Berarti Cuma lanjut. ya, maka gini paling tidak Mas Kimo dalam hati itu kita mengingkari. Kalau kita tidak cukup punya nyali menasihati, paling enggak kita doakan. Makanya Mas Kimo, saya, kita semua ringankan hati untuk berdoa. Kalau saya pribadi ya mungkin buat pelajaran aja. Saya kalau misalnya gini, maaf nih, saya lewat ada orang berbuat yang nggak bener, menurut ilmu saya nggak bener itu ya. Hati saya biasanya gini, hadahullah. Semoga Allah berikan dia hidayah. Nah, kadang kalau orang zalim, saya bilang ya Allah tolong hentikan kezalimannya. Kadang saya mau ngingetin, kan kadang saya tidak cukup punya nyali juga. Nah, kadang kan bisa jadi galakan dia atau satu dan lain hal. Saya kira itu. Yang penting kita peduli, Bang Imo. Jangan sampai tidak peduli. Walaupun hanya dengan doa dalam hati sekalipun. Saya kira Allah Sudah tercatat sebagai berusaha ya. Sudah berusaha. Berarti kalau misalkan gini kan, saya tuh Iya. kalau di kampus tuh ada mahasiswa yang main judol gitu kan. Oh, betul ya. Ya saya kan lihat mau makan gitu kan. Iya. Jadi kalau ngeliatin doang terus udah waktu dulu udah sempat diingetin janganlah gitu-gituan kan. Terus ya lama-lamaan orang ngingetin juga dia masih begitu kan kesel ya. Iya. Jadi ya udah saya diemin aja kan. Terus berarti kalau kita kenal nih, tapi kita doain doang niat buat ngasih tahu. Terus gak kita tegur lagi tuh nggak apa-apa. Orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Nabi pernah nggak capek menasihati? Pernah. Di Taif itu, Nabi alih-alih diterima malah diusir beliau kan, malah dipukuli. Maka beliau tidak lagi ke Taif saat itu, tapi Nabi mendoakan orang Taif. Jadi ada orang-orang di mana kita mungkin capek menasihati. Nah itu boleh, tapi jangan pernah berhenti mendoakan. Paling enggak Bang Kimo setiap kali ketemu dia, semoga Allah beri hidayah. Semoga Allah beri hidayah. Itu iya, itu seperti itu. Tapi usaha Bang Kimo menasihati di awal itu sudah bagus dan itu sudah bisa dipakai sebagai hujah nanti di hadapan Allah. Saya sudah berusaha. Aman. Paling enggak sudah. Pacarnya dia sampai ngeluh tak saya mau tolong berhentiin itu si itu di judul mulu lah ngapa ke gua pacar aku ya saya juga kesel kan soalnya ngapain sih main gitu. Alhamdulillah, kesel dengan kemungkaran. Alhamdulillah. Itu kesel yang sehat ya. Ada lagi? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.